Hai, halo, apa kabar? Bagaimana cara membuat mobil yang berjalan seperti ini? Ya, mungkin kalian pernah melihat bagaimana langkah-langkahnya. Ya, mobilnya terus berjalan dengan background yang berubah, begitu ya. Oke, kita gunakan ActionScript 2.0. Yang kita gunakan di sini adalah ukuran dimensi itu sebesar 800 kali 600 pixel ya, dan untuk kecepatan framenya 24 fps ya, kita gunakan standar. Kemudian kita gunakan tampilan fit in window dan tampilan mode klasik ya. Yang perlu kita lakukan pertama adalah pada layer 1 frame nomor 1 kita buat sebuah objek dulu berupa mobil ya. Nah, tool yang kita gunakan di sini adalah rectangle tool ya. Saya reset dulu. Reset. Oke. Jadi yang kita gunakan adalah rectangle tool. Oke. Kemudian saya perbesar. Zoom tool ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tarik ujung kiri ke kanan. Begitu ya. Ya. Ujung kanan ke kiri sedikit, begitu. Sisi kanan saya lengkungkan sedikit, sisi depan saya lengkungkan sedikit. Oke. Kemudian sisi atas lengkungkan sedikit. Oke. Ini adalah bentuk awal dari bodi sebuah mobil ya. Kemudian kita akan membuat tempat untuk roda ya. Kita gunakan oval tool sambil menekan tombol shift, begitu ya. Oke. Nah, saya besarkan lagi, gunakan free transform. Oke. Kemudian kita copy ya sambil menekan tombol CTRL atau kontrol. Nah, ini akan kita letakkan di sini ya, dan di sini. Jadi ada dua ya. Oke. Yang pertama saya letakkan di sini satu. Kemudian yang berikutnya sambil menekan CTRL, Ctrl dan Shift ya, saya letakkan di sini. Oke. Kemudian kita klik bagian fill colornya dan kita delete ya. Kita delete dan kita delete. Oke. Jadi ini tempat untuk rodanya. Kemudian untuk roda kita kecilkan sedikit, begitu ya. Nanti akan kita tempatkan di sini ya. Kemudian kita copy sampai menekan CTRL, kita kecilkan ya, Shift dan ALT ditahan. Oke. Kemudian kita group, modifikasi group, kita letakkan di sini. Pilih rata tengah ya, kita seleksi dua-duanya, gunakan line, Ctrl K, pilih rata tengah secara vertikal dan secara horizontal tanpa mengaktifkan line to stick ya. Oke, sehingga dia ada di posisi tengah. Oke, kita fokus ke roda, seleksi menggunakan selection tool, kemudian kita perbesar 400% seperti ini ya. Roda ini akan saya ganti warnanya menjadi hitam. Kemudian akan saya buat poros ya, porosnya warna hitam. Ini kita group ya, modifikasi group sehingga posisinya ada di atas layer 1 ya, rata tengah. Oke.
Kemudian untuk melihat bahwa roda ini berputar, maka saya akan mengcopy poros ya dengan ukuran yang lebih kecil dan kita letakkan di posisi atas ya, posisi bawah, tekan CTRL ditahan ya. Oke ya, sambil menekan tombol shift kita tekan shift ya. Oke, rata tengah secara vertikal, rata tengah secara horizontal. Oke ya, kemudian ini kita pilih tengah-tengah. Oke, jadi posisi roda ini sudah pas ya. Kemudian kalau sudah, kita seleksi. Nah, roda ini saya pilih 200% begitu ya. Roda ini kita jadikan menjadi sebuah simbol dengan cara klik kanan, convert to symbol, atau setelah Anda seleksi menggunakan selection tool, gunakan F8 ya, F8 pada keyboard ya, atau klik kanan convert to symbol. Nah, kita gunakan tipe simbol di sini adalah movie clip dengan titik pusat atau registrasi poinnya ada di tengah-tengah. Kita ganti nama simbolnya menjadi roda. Oke. Kemudian jangan lupa bahwa roda ini nanti akan kita letakkan di sini ya, dan juga kita letakkan di sini ya, sambil tekan CTRL kita copy ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat roda ini berputar ya, roda ini berputar, kita bisa menggunakan animasi secara manual ataupun secara kode ya, menggunakan ActionScript ya. Oke, jadi kita gunakan yang ini saja. Roda ini kita berikan action ya, klik kanan action ya. Jadi pastikan action pada roda ini aktif ya. Kita gunakan plus global function movie clip control, kita pilih on clip event ya. Oke. Kemudian kita pilih enter frame. Kemudian kita ketik vis ya, rotation sama dengan, kita copy vis rotation plus putarannya, misalkan saya pilih 10 derajat ya, atau 20 derajat tergantung kecepatan roda ya. Oke, kita tes movie ya. Nah, seperti ini ya. Jika kita menambahkan angka plus, maka dia akan berputar searah dengan jarum jam. Kalau seandainya kita memberikan arah minus, maka akan berlawanan dengan jarum jam. Oke, tes movie. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seandainya rodanya terlalu cepat, kita kurangi derajatnya menjadi 10 seperti ini. Kita tes movie, kontrol dan enter. Nah, nanti akan berputar lebih pelan ya. Oke. Auto format. Oke, jadi ini action pada roda itu berbunyi pada saat event ini berjalan memasuki tiap frame ya. Perputaran pada movie clip ini adalah perputaran dikurangi dengan 10. Jadi perputaran roda ini akan senantiasa dikurangi dengan 10 derajat. Oke. Nah, ketika roda ini sudah jadi, maka kita copy ya, tekan kontrol ditahan, kemudian geser ke kanan ya. Oke, sambil menekan tombol shift. Nah, seperti ini. Karena kita sudah mengcopy, kalau kita lihat action scriptnya itu sama ya. Action scriptnya sama antara roda belakang dengan roda depan ya, minus 10 minus 10. Sehingga kalau kita tes movie,
Ctrl dan Enter ya, kita tes, maka roda ini sudah berputar ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan desain bodi mobil ini ya. Yang pertama bagian bumper. Oke, saya buat bumper depan dan bumper belakang. Oke, seleksi, perbesar 400% begitu ya. Oke, geser menggunakan panah pada keyboard. Yap. Oke, mundurkan sedikit ya. Yap. Kemudian bagian belakang juga sama, kita seleksi, tempelkan, majukan sedikit. Oke, kemudian kita beri lampu pada lampu belakang seperti ini ya. Oke, lampu belakang itu merah warnanya, dan lampu rating kita ambil kuning ya, kuning. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser menggunakan panah pada keyboard. Oke, ya. Oke. Kemudian untuk lampu depan kita buat menggunakan oval begini ya. Kita copy, letakkan ke depan seperti ini, kemudian kita timpakan. Oke, kita timpa ya. Kemudian rodanya kita tarik sedikit ke belakang begini supaya menempel ya. Bagian ini saya beri warna mungkin silver begitu ya. Oke, silver atau kuning juga boleh ya. Oke, kemudian kita tempelkan di sini. Oke, kita putar sedikit. Oke. Undo dulu, kita biarkan melingkar saja. Oke, kemudian tampilan sementara dari bodi mobil ini adalah seperti ini ya. Kemudian kita buat sebuah jendela ya, menggunakan kotak ya, rectangle untuk pintu depan, kemudian pintu belakang, jendela dan kaca belakang, ini kaca depan begitu ya. Oke, kita selesaikan untuk kaca belakang dulu, kita seleksi, kemudian kita perbesar 200%, 400% ya. Oke, kalau kurang jelas bisa lebih besar lagi, saya ketik misalkan 500% seperti ini. Oke, kemudian kita tarik ujungnya ya, seperti ini, tarik ujungnya seperti ini begitu ya. Oke, tarik ujungnya, tarik ujung, kemudian kita lengkungkan sisi belakang ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kalau seandainya kacanya kita geser keluar juga boleh ya, sampai keluar seperti ini juga boleh ya. Kemudian untuk warna kekosongan bisa ditambal menggunakan paint bucket ya, dengan warna yang sama. Untuk mengambil sampel warna gunakan eyedropper, klik kemudian tumpahkan di sini.
Kemudian kita buat untuk jendela belakang ya, kita tarik sejajar dengan jendela belakang gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, nah, di sini kita membutuhkan ketelatenan ya. Oke, kemudian untuk kaca depan hampir sama, kita menerapkan seperti tadi ya. Oke, kita buat yap. Yap. Oke, kemudian kita tabrakkan sampai dia keluar ya. Kemudian untuk mengisi kekosongan gunakan paint bucket ya, tumpahkan di warna yang kosong. Oke, kemudian untuk jendela ya, ini sudah jadi. Kita perlu menambahkan pintu, kita buat sebagai pintu saja. Misalkan akan saya buat seperti ini ya. Oke, nah seperti ini misalkan ya. Oke, kemudian untuk membuat pintu tinggal kita tambahkan sebuah garis, misalkan kita tempelkan ke bawah ya. Kita perbesar saja, saya undo supaya lebih akurat, kita perbesar. Oke, kita gunakan garis menggunakan line, nah seperti ini. Kemudian yang ini juga sama ya, saya kecilkan lagi, lurus. Oke, ini juga sama, kita tarik lurus ya, undo. Oke, kemudian kita geser sedikit, saya tarik di sini, misalkan di sini saja ya. Saya ambil lurus. Nah. Oke, kemudian kita buat gagang pintu di sini. Oke, di sini juga sama, kita buat gagang pintu dan kita buat kuncinya. Oke, nah ya seperti ini. Kemudian Anda bisa menambahkan berbagai macam aksesoris, misalkan kacanya akan kita berikan sedikit modifikasi, bagian depan dan belakang ya, kita seleksi seperti ini menggunakan selection tool ya. Kita klik di bagian ini saja ya, nanti kita gunakan line tool. Jadi kita gunakan line tool di sini dan di sini ya. Line tool ini hanya sebagai garis bantu untuk memisahkan warna ya. Oke, misalkan di sini warnanya kita rubah menjadi warna yang lebih gelap ya, warna yang lebih gelap. Di sini juga sama. Oke, kalau sudah garis ini kita klik dan delete ya. Ini hanya sebagai garis bantu saja
untuk memberikan pewarnaan. Oke, di sini juga sama ya, kita hapus. Kemudian untuk kaca ya, kalau seandainya kita akan membuat kacanya melengkung, kita buat garis lengkungnya di luar ya, kita lengkungkan seperti ini, kemudian kita masukkan ke kaca ya, seperti ini. Nah, oke. Kemudian misalkan kaca bagian bawah ya, akan kita rubah dengan warna gradasi, warnanya lebih muda atau lebih tua sedikit begitu ya. Oke, ini hanya sebagai garis bantu, kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus ya. Oke, kita hapus, memang agak sedikit repot ya. Oke, terus kita hapus dan kita hapus, kita hapus. Oke, jadi memberikan efek ya. Kemudian untuk bodi juga sama, bisa diterapkan seperti tadi. Misalkan di sini saya akan memberikan sebuah list gitu ya, maka kita membuat listnya itu di luar, kita copy misalkan seperti ini ya, kemudian saya copy lagi, oke, kemudian saya double klik, klik gitu ya, kita tempelkan di sini ya, seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan warna sambil menekan tombol shift ya, warna yang berbeda. Misalkan saya beri warna list orange ya, agak coklat. Kemudian list yang di sini sambil menekan tombol shift, saya akan memberikan warna yang berbeda, misalkan merah gitu ya. Oke, kalau sudah, kita hapus garis-garis bantu ini ya, klik delete, klik delete. Untuk lebih mudah bisa diperbesar 400% begitu ya, klik delete, klik delete, klik delete, dan seterusnya, klik delete, klik delete, klik delete, klik delete, klik delete, dan terus ya, kita hapus sampai habis stroke atau garis tepi, sampai terlihat seperti itu. Oke, terus kita hapus sampai habis, sampai tidak tersisa lagi stroke-nya. Oke, saya gunakan fit in window. Oke, jadi seperti ini tampilan mobil hasil modifikasi ya. Kalau kita tes movie, maka mobil ini sudah berjalan ya. Oke, nah kemudian untuk membuat efek cahaya, misalkan mobil akan berjalan pada malam hari, maka kita bisa memberikan sebuah efek di sini, yaitu lampu ya. Oke, kita menggunakan warna kuning ya, bisa warna kuning, bisa warna putih ya, sesuai kebutuhan. Oke, jadi di sini akan saya gunakan warna linear ya, perubahan warna secara lurus ya, dari warna kuning menjadi warna kuning. Oke, namun di sisi kiri ya, untuk sebelah sini kita buat alfanya menjadi 0 ya, kita kecilkan, artinya warna untuk kuning sebelah kiri itu transparan, jadi seolah-olah semakin menghilang gitu ya. Nah, usahakan warna ini kita grup supaya tidak menimpa kalau seandainya kita tempelkan di sini ya. Oke, kita tempel. Nah, begini. Oke,
Oke, seperti ini. Kalau kita pilih background warna hitam nanti akan tampak seperti ini ya. Ketika kita tes movie maka akan terlihat ya lampunya memancar ya. Oke, backgroundnya saya kembalikan warna putih. Kemudian kita seleksi untuk body ya, kita seleksi untuk body mobil ini dengan cara menseleksi seluruh mobil ya, kecuali roda, artinya menekan tombol shift, roda belakang, roda depan, dan lampu ya. Maka ini terseleksi untuk bodinya ini ya. Nah, langsung kita pilih, klik kanan, convert to symbol, kita pilih movie, misalkan saya beri nama body mobil. Oke ya. Nah, lampunya kita letakkan di posisi atas, bring to front ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian supaya mobil ini terlihat lebih menarik ya, maka bisa kita edit ya, edit in place ya, body mobil. Perhatikan bahwa kita ada di scene 1, edit in place. Kemudian supaya mobil terlihat naik turun, maka di sini akan saya buat convert to keyframe ya, convert to keyframe. Jadi nanti ada semacam gerakan begitu ya. Oke, perhatikan bahwa bodi mobil ini ketika di frame nomor 2 akan saya seleksi, saya naikkan sedikit. Nah, oke, kemudian di posisi nomor 3, frame nomor 3 saya naikkan lagi, posisi frame nomor 4 naikkan sedikit. Oke, jadi seolah-olah mobilnya bergetar. Oke ya, mobilnya bergetar. Ingat, kita berada di dalam movie clip body mobil. Kembali ke scene 1. Oke ya. Kemudian kita tes movie, maka kita akan melihat mobilnya bergetar dan rodanya berputar ya. Oke ya, jadi begitu ya. Kemudian untuk lampu mungkin bisa dimasukkan ke body ya, supaya terlihat bergetar juga. Jadi saya cut saja, cut, masukkan ke body mobil, edit in place. Saya buat layer baru, saya buat ini layer 2 untuk lampu ya. Lampunya saya letakkan di sini, saya perbesar dulu. Oke, kemudian untuk yang belakang juga boleh kita tambahkan sebuah aksesoris, misalkan lampu warna merah ya. Kita buat gradasi warna linear ya, dari warna merah, double klik ya, menjadi merah. Oke, tetapi untuk warna warna merah di bagian belakang semakin hilang ya. Oke, kita putar saja. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita group ya, atau kita paskan dulu seperti ini. Oke ya, kemudian kita group supaya bisa ditempelkan, group ya, kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, nah seperti ini. Ya, oke, kembali ke scene 1. Oke, jadi sudah jadi ya. Kita tes movie saja, tes movie. Nah, mobilnya sudah berjalan ya.
Oke. Ya. Baik, kemudian setelah itu kita seleksi seluruh objek, yaitu kita convert ya menjadi sebuah simbol, yaitu kita beri nama mobil. Nah, begitu. Oke. Jadi kalau sudah jadi mobil ini bisa kita geser ya. Pastikan bahwa movie clip utama pada scene 1 itu adalah mobil. Ketika kita edit image, terdiri dari beberapa komponen, yaitu movie clip roda depan, roda belakang, dan body ya, body mobil. Nah, ketika kita edit mobil, edit image, maka kita masuk lagi lebih dalam lagi. Di sini ada grup lampu depan dan grup lampu belakang ya. Seharusnya lampu depan dan lampu belakang itu kita masukkan pada posisi-posisi ini supaya terlihat getarannya begitu ya. Oke, tidak apa-apa. Kembali ke scene 1. Oke. Kemudian bagaimana cara melihat tampilan background? Untuk melihat tampilan background, maka layer 1 kita beri nama mobil. Begitu ya. Oke, mobil. Sedangkan untuk background, kita buat satu layer baru namanya background. Oke, kita kunci mobil ya. Nah, untuk background ini bisa Anda buat berbagai macam bentuk background, misalkan pemandangan alam, pegunungan, ataukah mungkin suasana kota begitu ya. Di sini akan saya buat contoh sederhananya. Kalau kota sudah, maka di sini akan saya buat sebuah pemandangan alam ya. Oke, kita buat sebuah jalan ya, tanpa stroke. Garis jalan ini kita rubah dulu alfanya untuk yang depan, karena masih 0 kita jadikan 100 supaya terlihat semua warnanya ya. Oke, ini masih 0, kita naikkan. Oke, nah warnanya kita pilih solid ya, warna hitam. Oke ya, atau kita aktifkan to stage nya ada di posisi tengah-tengah dan rata match size ya. Oke, kemudian saya tarik ke bawah ya. Kemudian untuk membuat jalan raya saya gunakan stroke dengan warna putih ya, putih seperti ini ya. Kemudian untuk stroke ini saya naikkan sedikit dan saya beri warna putih, saya naikkan ketebalannya menjadi 2. Setelah ditebalkan saya pilih tipe garisnya adalah bersambung-sambung ya, garis putus-putus. Oke. Kemudian mobil ini supaya berada di bawah, maka layer background saya turunkan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal kita atur saja. Nah, oke. Kemudian untuk pemandangan alam akan saya buat gambar ya, sebuah kotak begitu tanpa garis tepi. Di sini saya aktifkan line-nya rata tengah terhadap stage ya. Kemudian rata kiri kanan kita cocokkan, kemudian rata atas. Oke. Kemudian akan saya tarik ke bawah ya. Namun sebelum saya tarik ke bawah, saya akan melakukan group pada jalan raya supaya tidak saling tumpang tindih dengan background ini ya. Oke, saya tarik ke bawah seperti ini. Kemudian backgroundnya akan saya ganti menjadi sore hari. Sore hari itu warnanya adalah dari hitam menjadi orange ya, orange seperti ini, atau kuning juga boleh. Orange ini saja. Kemudian arah gradasinya kita putar menggunakan
gradient transform tool ya, kita putar minus 90 derajat ya, berlawan dengan arah jarum jam seperti ini. Oke, yap. Jadi suasana mulai gelap begitu ya. Oke, kemudian boleh Anda tambahkan dengan gambar bintang-bintang ya, Polystar ya, menggunakan Polystar. Kemudian option polygon kita ganti menjadi star. Oke, bintang itu warnanya putih ya, tanpa garis tepi. Misalkan saya buat di sini. Oke, kita buat acak saja. Oke, acak akan lebih bagus kalau di animasikan ya, artinya berkelip-kelip, berkelap-kelip begitu ya. Oke, nah di sini tidak saya lakukan kelap-kelip. Oke, yap. Oke, yap ya. Kemudian untuk pembeda ada yang berjalan di sini, akan saya buat semacam gunung ya. Misalkan saya buat gunung menggunakan gambar kotak, gunungnya gelap ya, karena sudah semakin gelap jadi saya buat gunungnya gelap. Saya buat di luar dulu seperti ini. Oke, kita copy ya, kita buat lebih gelap lagi, hitam gitu ya, kita timpakan di sini. Oke, kemudian kita buat lingkaran dengan warna yang lebih terang. Kita putar dulu, free transform ya. Nah, ini satu contoh saja. Kemudian kita crop supaya tidak saling menempel. Nah, akan saya letakkan di sini ya. Kemudian saya letakkan di sini. Kita balik ya. Kita balik, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini, ada yang lebih besar. Oke, ada yang semakin yang kecil gitu ya. Saya sembunyikan dulu mobilnya supaya tidak mengganggu ya. Oke, kemudian ada yang semakin kecil lagi, kita kecilkan. Oke, nah, kemudian kita gambar sebuah pohon ya. Kita buat pohon warnanya coklat tua seperti ini ya. Kemudian rantingnya kita buat ada 3 gitu ya. Kemudian saya fokus ke pohon, akan saya perbesar 400% begitu. Oke, pohon pertama di sini, pohon kedua di sini ya. Oke, pohon ketiga rantingnya di sini. Oke, kemudian kita putar, kita tempel begini, kita putar, kita tempel begini begitu ya. Oke, kemudian kita kecilkan sesuai dengan ranting yang akan kita buat. Oke, kita kecilkan. Oke, kita kecilkan.
Oke, ini contoh saja. Kemudian kita buat semak-semak ya. Untuk membuat semak-semak ini kita pilih warna hijau, hijaunya tua ya. Jangan lupa tekan ALT ditahan untuk membuat sudut baru. ALT ditarik ke bawah begini ya, tarik ke sini, tarik ke sana, tarik ke sana ya, terus jadi ALT ditahan, ditekan ya, untuk membuat bentuk sudut baru ya, untuk membuat sudut baru. Oke, kemudian kita kecilkan, kita grup ya, kita lakukan grup, modifikasi grup, kemudian kita letakkan di sini. Boleh di copy ya supaya terlihat banyak begitu. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil begitu, supaya bervariasi ya. Oke, kemudian untuk pohon ya, kita buat cara cepat saja, saya buat lingkaran saja ya. Jadi langsung saya buat lingkaran begitu. Nah, supaya lingkaran ini tidak saling bertumpang tindih, maka saya grup dulu untuk batangnya, modifikasi grup ya. Kemudian yang ini tidak usah saya grup, jadi saya buat lingkaran begitu, lingkaran. Oke, sesuai kebutuhan begitu ya. Yap. Oke, kemudian saya tempelkan di sini ya. Kalau seandainya terlalu besar kita kecilkan. Nah, oke. Nah, misalkan ini pohon satu ya, kita grup lagi, grup. Kemudian saya akan meletakkan di sini dan saya copy dengan cara cepat, tekan Ctrl. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sana begitu ya. Nah, ada yang besar, ada yang kecil begitu. Oke, supaya bervariasi ya. Kemudian boleh juga mungkin akan kita tambahkan semak-semak ya. Saya keluarkan semak-semaknya, saya break apart, saya keluarkan, ini saya hapus, ini juga saya hapus. Nah, bentar, break apart lagi untuk mengeluarkan semak-semak yang tadi kita buat. Oke, nah ini semak-semaknya saya grup, kemudian saya perbesar. Nah, semak-semak ini bisa diletakkan di sini ya. Oke, mungkin bisa diletakkan di sini dan di sana ya. Oke, kemudian untuk bawah, karena ini merupakan jalan raya, jadi akan saya perpanjang saja sampai ke bawah untuk bagian bawah ya. Nah, sebentar, saya seleksi saja, kemudian saya tarik ke bawah, atau saya tambahkan sebuah kotak baru seperti ini. Warna bawah itu coklat seperti ini ya untuk tanah. Kemudian line-nya to stage rata tengah, kemudian match size rata kiri kanan, rata bawah, kemudian saya tarik bagian bawah ke atas supaya penuh begitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat mobil sudah ada di sini ya, kemudian kita tes movie, maka mobil sudah bisa kita lihat sedang berjalan tetapi background tidak bergerak ya. Nah, untuk menggerakkan background maka kita perlu melakukan copy ya, atau duplikat dari background. Jadi kita perlu menduplikasi background ini sebanyak 2 ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk lebih mudah kita grup dulu ya, grup, kemudian kita copy, tekan Ctrl, tarik ke kanan 1 begini ya. Oke, supaya ada di sebelah kanan ada 1, dan kita copy di sebelah kiri ya, seperti ini. Oke, nah jadi kalau kita lihat backgroundnya antara kiri dan kanan itu sama ya. Oke, perhatikan bahwa saya munculkan garis tepinya
bahwa sebenarnya kita melihat ada satu background yang di copy menjadi dua, kiri dan kanan, sehingga ada 3 background. Nah, untuk membuat background ini berjalan, maka kita perlu merubah background ini menjadi sebuah movie clip ya. Jadi pastikan kita seleksi background ya, backgroundnya kita seleksi dengan cara klik keyframe juga bisa ya. Kemudian pastikan semuanya terseleksi, klik kanan pada salah satu background, convert to symbol ya, kita pilih background berjalan. Oke. Nah, ketika sudah kita perlu memodifikasi background ini supaya berjalan dengan cara klik kanan, edit in place ya, edit in place. Kemudian kita akan membuat animasi gerakan motion ya, background ini berjalan. Kita gunakan animasi klasik ya. Ingat, kita berada di dalam movie clip background berjalan, bukan di scene satu lagi ya. Klik kanan, create classic twin. Oke, maka secara otomatis menjadi sebuah twin ya ini ya. Ini menjadi sebuah simbol. Nah, kemudian cepat atau lambatnya gerakan background itu tergantung dari durasi dari frame yang kita pilih ya. Misalkan akan saya pilih framenya sampai 300 ya, insert keyframe. Jadi posisi 1 background ini berada di frame nomor 1 ketika posisi 1, ketika posisi kedua itu ada di frame nomor 300. Nah, karena tidak terjadi perubahan posisi maka diam ya. Sebagai contoh, kalau kita tes movie maka diam. Namun ketika kita pindahkan posisi movie clip kedua pada frame nomor 300 atau keyframe nomor 300 ya, kita pindahkan. Untuk memindahkan kita nonaktifkan dulu garis tepinya supaya terlihat ya. Oke, jadi kita klik outline-nya ini ya, supaya terlihat garis tengahnya. Kemudian kita geser saja sambil menekan shift juga boleh ya. Oke, kita geser seperti ini. Nah, seperti ini artinya terjadi gerakan yang kembali ke posisi semula, begitu ya. Oke, yap. Sehingga kalau kita lihat background ini berjalan, kalau saya enter backgroundnya berjalan ya. Oke, seperti ini. Yap. Oke, saya stop, enter. Kita bisa melihat pada test movie ya. Kita kembali ke scene 1 dulu ya. Kita kembali ke scene 1 dan kita tes movie. Oke, maka bisa Anda lihat bahwa movie clip ini sedang berjalan ya, mobil ini sedang berjalan dengan background yang senantiasa terus berjalan ya. Seolah-olah mobil ini berjalan. Oke. Nah, bisa kita lihat pada sebelah kiri ini muncul garis warna putih karena warna background tadi sudah habis. Untuk mensiasati kita bisa mengcopy sekali lagi pada posisi kiri ya, sehingga nanti tidak akan terlihat lagi. Karena di sini dimensi yang kita gunakan adalah 800 x 600. Kalau seandainya menggunakan laptop, di situ biasanya akan terlihat dengan jelas ya. Oke, jadi kita perlu mengcopy background satu kali lagi pada posisi sebelah kiri untuk menutupi warna putih ya. Oke, jadi di sini kita edit sekali lagi, edit in place ya, kita nonaktifkan ya. Oke, kalau kita edit sekali lagi, edit in place lagi. Nah, di sini kita tambahkan satu background ya, nonaktifkan garis tepinya, tekan
CTRL kita copy ke kanan satu lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita menambahkan satu lagi background ya, sehingga kita menambahkan background dan nanti tidak akan terlihat lagi backgroundnya. Oke, begitulah cara membuat tutorial sederhana bagaimana membuat sebuah mobil yang berjalan dengan memberikan background yang berjalan dan roda yang berputar ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.